Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang menjadi pengampu di mata kuliah pada hari ini. Saya ingin mempresentasikan mengenai skenario kasus atau kinerja karyawan tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau saya gambarkan misalnya karyawannya ini namanya Ibu Dina Rahmawati, jabatannya beliau staf administrasi, unit kerja divisi operasional, durasi kerja itu 8 bulan. Masalah yang terjadi, Ibu Dina ini kerap melakukan kesalahan input data pelanggan yang berdampak pada keterlambatan proses layanan. Ibu Dina juga terlambat menyelesaikan laporan mingguan serta kurang responsif terhadap komunikasi dari rekan satu tim. Padahal berdasarkan latar belakang pendidikannya dan hasil seleksi awal saat wawancara dulu dinilai memiliki kemampuan administrasi yang mumpuni atau dinilai mempunyai kemampuan manajerial sesuai dengan bidangnya, yaitu di bagian kompetensi manajemen. Analisa awal, bila saya sebagai manajer atau seorang manajer perusahaan, masalah utama untuk Ibu Diana Rahmawati ini bukanlah hanya pada kompetensi teknis ya, tetapi juga pada komitmen kerja atau budaya kerja, lebih pada manajemen waktu dan komunikasi. Walaupun kita sebut Ibu Diana Rahmawati ini memang sesuai dengan bidang keahliannya, tetapi ketika tidak bisa mengatur manajemen waktu dan komunikasi yang baik serta komitmen kerja, ini bukan pertama kali terjadi di perusahaan manapun, di karyawan seperti apapun pasti akan mengalami hal itu. Terutama di khusus Ibu Diana Rahmawati ini, kalau menurut saya seorang manajer, masalah utamanya bukan di kompetensi teknis, bukan pada kemampuan kapasitas untuk Ibu Rahmawati, tetapi juga pada komitmen kerja, manajemen waktu dan komunikasi. Itu yang mungkin menjadi pokok permasalahan inti pada kasus Ibu Dina Rahmawati ini. Langkah-langkah bila saya menjadi seorang manajer untuk meningkatkan kinerja Ibu Dina Rahmawati, yang pertama adalah saya harus menetapkan tujuan atau memberikan salah satu evaluasi kerja dengan empati dan membuka ruang komunikasi, sehingga apa yang menjadi akar permasalahan, yang menjadi penyebab, yang menjadi kasus ini mencuat terjadi itu apa sebenarnya. Itu tadi ketika misalnya kita berbicara tentang kompetensi itu tidak selalu ya Bapak Ibu, jadi lebih nanti mengarah pada bagaimana mengatur tentang komitmen kerja, manajemen waktu dan komunikasi. Tujuan yang pertama adalah kita lakukan evaluasi, terutama dengan menggunakan pendekatan empati terhadap Ibu Dina ini, untuk membuat atau membuka ruang komunikasi sehingga ini menjadi jembatan awal atau menjadi gambaran awal untuk membantu Bu Dina ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan temuan kerja secara spesifik. Itu lebih ke berbasis data. Yang menjadi permasalahan di sini itu apa? Yang menjadi temuan saya ketika setelah proses kerja itu apa? Apakah ada komplain dari pelanggan? Apakah ada keterlambatan inputan tadi? Itu dampaknya apa? Efeknya apa? Terus kemudian skenario nanti yang harus dilakukan seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, dengarkan penjelasan karyawan atau dengarkan penjelasan Bu Dina ini supaya nanti memperoleh data yang
lebih valid antara data penemuan kita, berbasis data yang penemuan kita nanti disesuaikan dengan apa yang diceritakan Bu Diana. Jangan-jangan selama ini yang menjadi masalah adalah perangkatnya atau komputernya atau lemotnya jaringan gitu. Ya, itu juga menjadi masalah karena mungkin Bu Diana segan untuk melaporkan, segan untuk memberikan informasi dikarenakan ada pertimbangan atau seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi menurut data, menurut fakta, keterlambatan penginputan itu ada dan itu menjadi masalah yang besar untuk ke depan dalam perusahaan ini. Yang ketiga, tunjukkan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk membantunya berkembang. Jadi tujuan evaluasi, tujuan wawancara ini, tujuan untuk kita memberikan intervensi, melakukan tindakan ke Bu Diana ini bukan untuk punishment semata, tapi nanti untuk proses perbaikan, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki bagaimana sistem pekerjaan Ibu Diana ini. Contoh misalnya kita bisa mengucapkan, Bu Dina, saya perhatikan beberapa laporan mengalami keterlambatan dan ada data yang kurang akurat. Apakah ada kendala yang sedang Bu Dina alami? Saya ingin atau kita bisa menyelesaikan bersama. Nanti saya bisa bantu bila persoalan itu memang bisa saya bantu. Coba diceritakan apa yang menjadi masalahnya, sehingga nanti ketika kita menemukan ada proses kesalahan di mana nanti bisa dibantu. Nah, contohnya seperti itu, kita membuka ruang untuk berempati kepada karyawan, tetapi pada dasarnya kita juga menginginkan untuk pertanggungjawaban atau menginginkan klarifikasi dari Ibu Diana tersebut. Serta selanjutnya kita lebih melakukan yang namanya penilaian ulang kompetensi. Nah, penilaian ulang kompetensi itu bisa saja Bu Diana ini memang sudah sesuai dengan kompetensi jurusannya, ada sudah sesuai dengan kompetensi tetapi pada dasarnya kompetensi ini tidak menjamin untuk pemahaman seseorang. Mungkin misalnya Bu Diana ini bekerja dalam sistemnya dulu itu berbeda dengan sistem baru. Caranya juga beda, cara perlaporannya juga beda, manajemen dalam pelaporannya juga beda. Terus untuk penginputannya juga, walaupun di komputer perangkatnya berbeda misalnya. Yang satu pakai Windows, yang satu pakai Linux misalnya kayak gitu. Terus kemudian dari segi perangkat ini juga sangat mempengaruhi terhadap pemahaman atau kapasitas dari kompetensi. Walaupun kompetensinya memang ada, tetapi belum juga memungkinkan orang itu bisa beradaptasi dalam hal yang baru secara cepat tentunya. Tujuan ini adalah untuk memastikan apakah adanya ketidaksesuaian kinerja disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau beban kerja atau faktor lain atau faktor psikisnya dari Bu Diana ini. Langkahnya mungkin kita bisa mengambil, beri tugas sederhana untuk mengukur kembali kemampuan teknis, misal input data, contoh dalam Excel maupun dalam penginputan sederhana. Terus kemudian pantau dalam selama penginputan itu, apakah kita menemukan adanya kesalahan, apakah ada menemukan ada kemampuan untuk memahami perangkat, untuk memahami tentang prosesnya dalam menginput tadi. Terus kemudian pantau waktu pengerjaan atau ketelitiannya, karena ini penting. Ini sangat penting sekali untuk menguji kembali, untuk melihat kembali kinerja Ibu Diana itu seperti apa. Dan kemudian minta dia untuk menjelaskan proses kerjanya untuk mengukur pemahamannya. Nah, selain nanti tadi kita lakukan praktek khusus untuk Bu Diana ini, ternyata kita juga nanti akan meminta untuk menjelaskan sistem kerjanya, alur kerjanya, cara kerjanya seperti apa. Jangan-jangan selama ini Bu Diana belum memahami dari cara bekerja atau pemahamannya itu belum memang benar-benar paham, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian
Yang selanjutnya adalah penyusunan rencana pengembangan individu, atau lebih pada Individual Development Plan atau IDP. Nah, kenapa harus ada IDP? Ini bertujuan untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam peningkatan secara bertahap. Nah, misalnya sebagai contoh, plan atau isi dari IDP ini adalah bagaimana target peningkatan mingguan atau kecepatan input data dan akurasi laporannya seperti apa. Dengan kita melihat target peningkatan mingguan atau dalam kecepatan data akurasinya seperti apa, maka kita akan memahami dan melihat kinerja dari Ibu Diana ini. Yang kedua, jadwal pelatihan internal, ya, lebih pada internal, atau nanti kita bisa buat training ya untuk memberikan pemahaman kembali. Pelatihan misalnya pelatihan untuk menginput Excel, atau pelatihan tentang cara kerja Excel, atau lanjutan, atau tim manajemennya, atau di bagian divisinya, atau di bagian kelompoknya, atau di bagian yang sefrekuensi dengan Ibu Diana ini. Tujuannya adalah supaya memberikan keleluasaan dan pemahaman bagi divisi. Satu divisi ini walaupun sudah memahami dan mengerti, kita merefresh kembali, mengingat pembelajaran dari Ibu Diana ini nanti juga bisa memberikan efek besar bagi pembelajaran divisinya, jadi menyeluruh. Nah, nanti bisa lakukan nanti per divisi itu, walaupun di situ ada Ibu Diana juga nanti akan terlibat bagi yang lainnya. Terus kemudian kita lakukan juga pendampingan dan monitoring ya berkala. Ini untuk memastikan bahwa apa yang tadi kita sampaikan, apa yang saya sudah sampaikan, terus pertemuan yang sudah kita buat itu memang memastikan kita bisa memberikan pelatihan yang lebih efektif, pelatihan yang memang benar-benar ditangkap, pelatihan yang memang benar-benar dimengerti oleh Ibu Diana. Tujuan untuk diadakan pendampingan monitoring berkala ini adalah untuk menjaga konsistensi, dan memberi dukungan selama masa perbaikan. Salah satunya menggunakan langkah adalah tepat check-in singkat 10-15 menit. Ketepatan ketika misalnya Bu Diana ini berangkat dari rumah sampai dengan kantor, dan kemudian nanti dalam tepat akurasinya ini ada keterlambatan tidak, terus juga nanti ada kendala tidak ya. Kita ukur ini selama misalnya dalam waktu mingguan, bulanan, atau 6 bulan, untuk memastikan bahwa karyawan tersebut memang ada perubahan. Yang kedua adalah gunakan sistem checklist mingguan atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi dengan adanya checklist itu, maka karyawan tersebut, Ibu Diana tersebut mempunyai pemahaman adanya deadline waktu yang memang harus dilaksanakan, harus disiapkan, sehingga bisa mengukur kapasitas dalam mengerjakan itu. Deadline itu bisa terkejar dengan sempurna. Deadline itu bisa terselesaikan dengan tepat waktu tanpa ada molor-molor waktu yang terjadi. Terus yang kemudian, yang selanjutnya adalah beri umpan balik positif setiap ada kemajuan. Jadi gini Bapak Ibu, teman-teman, ketika ada karyawan yang memang menunjukkan adanya kinerja positif, maka bila saya sebagai manajer, saya juga akan menerapkan sistem reward atau sistem yang dimana kita memberikan penghargaan bagi karyawan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi, untuk memberikan dukungan bahwa selama ini yang beliau kerjakan, karyawan ini lakukan, ini sudah sesuai standar, sudah sesuai dengan mutu, sehingga patut kita memberikan apresiasi untuk karyawan tersebut, terutama khusus untuk misalnya Ibu Diana. Ketika Ibu Diana memang berprestasi, ya kita akui berprestasinya. Ini nanti akan memunculkan daya saing
satu sama yang lainnya, sehingga nanti berlomba-lomba ingin menjadi karyawan terbaik, karyawan teladan tahunan misalnya, karyawan teladan 5 tahunan. Ya, ini menjadi ajang untuk kompetisi ya Bapak Ibu, supaya nanti karyawan tersebut itu lebih semangat dan mereka mempunyai tujuan, harapan. Dan tentu dalam perusahaan kita juga bisa menciptakan sebuah karir yang nanti berjenjang. Karena ketika misalnya karyawan itu bekerja di tempat kita stagnan, itu saja monoton, tidak ada karir yang dia dapat ya, ini juga menjadi kebosanan, sehingga karyawan tersebut menganggap itu monoton dan secara psikologis malah justru akan membebani dan membuat dia tidak semangat gitu. Selain kita menerapkan adanya reward, adanya hadiah, adanya misalnya kita menggunakan sertifikat, kita menggunakan rewardnya nggak usah terlalu misalnya ada hadiah emas atau seperti apa, tetapi sebenarnya kebutuhan mereka itu lebih ke validasi, pengakuan, menggunakan sertifikat, menggunakan kenaikan jenjang, kenaikan jabatan, ya itu nggak ada masalah. Terus dipercaya, ya karyawan hari ini yang tahun ini yang dapat diandalkan, karyawan tahun ini yang dapat dipercaya, itu kita juga bisa lakukan itu sebagai dasar untuk memberikan arahan pada karyawan tersebut. Lalu selanjutnya yang kelima, kita akan melakukan yang namanya evaluasi ulang setelah 1 bulan. Jadi ketika sudah kita lakukan perbaikan, kita lakukan penelitian, kenapa yang menjadi penyebab kesalahan itu apa, yang menjadi permasalahan utamanya apa, apakah tadi yang saya katakan lebih ke manajemen waktunya, apakah tadi di komitmen kerjanya, apakah tadi di komunikasinya, apakah dalam pemahaman perangkatnya yang ini memang menghambat. Kalau kita sudah menemukan HO-nya, ya kita sudah menemukan titiknya, maka kita akan memberikan arahan untuk perbaikan. Nah, dari misalnya, oh ternyata Ibu Diana ini permasalahannya adalah di manajemen waktu, ya. Dalam manajemen waktu dalam bekerja ini memang tidak bisa teratur, gitu. Misalnya tidak bisa memprioritaskan mana yang harus dilakukan dulu, mana yang tidak dilakukan dulu, sehingga kita akan lakukan lebih pada pemahaman training ke sana, misalnya kayak gitu, untuk lebih pada bagaimana kita bisa mengembangkan atau lebih pada memperbaiki manajemen waktu yang terjadi. Sehingga kalau kita sudah melakukan itu, sudah di training, sudah juga masuk divisi tadi, training berbasis divisi atau berbasis kelompok gitu kan. Nah, maka kita juga harus ada evaluasi. Di evaluasi ini kita akan menentukan, yaitu tujuannya. Tujuan evaluasi itu apa sih? Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi, menentukan langkah selanjutnya. Jadi, kalau misalnya sudah kita lakukan sesuai dengan proses itu, akar permasalahannya itu lebih ke manajemen waktu, sudah kita training, sudah kita lakukan upaya perbaikan, sudah kita lakukan upaya penyelamatan terhadap Ibu Diana ini, tetapi ketika dalam faktanya dalam 1 bulan Ibu Diana ini tidak bisa mengikuti, tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan atau perusahaan inginkan. Nah, maka dari itu dengan terpaksa, dengan rendah hati, saya akan meminta maaf untuk Bu Diana ini untuk memberikan pilihan. Kalau misalnya Bu Diana ini memang tidak bisa mengikuti peraturan SOP dan kemudian sudah kita berusaha juga tidak cenderung membuat motivasinya terbentuk atau seperti apa, ya terpaksa kita juga harus membuat keputusan untuk kelangsungan perusahaan ini ya teman-teman. Tapi pastinya kalau kita sebagai manajer tidak sampai ke sana ya, kalau tidak
tidak melanggar adanya kode etik atau melanggar fatal dari kaidah dalam perusahaan ini. Tujuan yang menekankan di sini adalah untuk menilai efektivitas atau intervensi untuk menentukan langkah selanjutnya. Sebagai contoh, bandingkan hasil kinerja sebelum dan sesudah IDP. Jadi sebenarnya bisa sangat terlihat sih, seharusnya kalau memang yang menjadi akar permasalahannya di manajemen waktu, ketika kita sudah training, kita lakukan perbaikan, seharusnya ada peningkatan, ada seharusnya. Tapi kalau misalnya di situ tidak ada peningkatan, berarti bisa saja permasalahannya bukan di manajemen waktu, tapi bisa jadi di komitmen kerjanya atau dalam komunikasinya Ibu Diana ini. Maka ketika kita memberikan kesempatan kembali, kita akan melihat komitmen kerjanya atau manajemen waktu atau komunikasi atau perangkatnya yang mungkin bermasalah. Nah, maka di sana nanti akan menjadi penentu. Dari 4 tadi akan menjadi penentu, karena permasalahan pokok itu harus kita temukan dulu. Dengan adanya permasalahan pokok itu kita ketemu, maka kita akan mudah untuk menjalankan. Salah satunya adalah tujuan. Tujuannya harus mau seperti apa, untuk perubahan, untuk perbaikannya mau dibuat apa, seperti apa. Nah, selain kita membandingkan hasil kinerja sebulan sesudah IDP, yang kedua adalah apabila terdapat peningkatan signifikan, itu tadi beri apresiasi atau surat penghargaan secara internal, karena ini nanti akan memberikan dampak yang luar biasa untuk motivasi unjuk kerja karyawan, untuk memperbaiki motivasi dan daya juang karyawan tersebut. Nah, ini yang menjadi motivasi utama adalah ketika kita bekerja di suatu perusahaan, saya mendapatkan penghargaan. Nilai penghargaan itu bukan mahalnya yang dia terima, bukan banyaknya yang dia terima, tetapi validasi. Validasi itu penting karena selain nanti akan mempengaruhi terhadap sistem terhadap motivasi unjuk kerjanya, juga untuk kebetahan ya secara psikologis. Orang yang sering divalidasi, kita berikan validasi atau reward ini juga nanti akan secara kinerja juga akan lebih gesit, secara kinerja juga akan lebih ada tujuannya, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya adalah jika tidak ada perubahan, beri peringatan. Yang pertama adalah peringatan tertulis dengan perencanaan akhir, misalnya rotasi ke bagian lain atau bimbingan lebih lanjut, atau bahkan adanya pemutusan hubungan kerja. Tentu pemutusan hubungan kerja ini bila memang karyawan tersebut sudah masuk pada pelanggaran kode etik atau pelanggaran berat sehingga merugikan perusahaan ini sangat ya, sehingga tidak bisa diberikan toleransi kembali. Tetapi ketika misalnya kesalahan itu ada di sistem, misalnya lebih pada komitmen kerja, manajemen waktu, dan komunikasi ataupun perangkat, ini masih bisalah untuk dibina. Kalau selagi itu masih bisa dibina, saya akan melakukan pembinaan itu semampu saya, sekuat saya, dengan senang hati nanti bisa bekerja sama dengan divisi lain. Tetapi bila sudah kita bina, sudah kita lakukan sesuai dengan standar yang berlaku, penemuan masalah sudah ditemukan, tapi karyawan tersebut tidak bisa memenuhi standar yang diterima atau dilakukan oleh perusahaan yang kita minta, maka secara berat hati saya akan melakukan yang namanya pemutusan hubungan kerja. Ini bukan berdampak pada aspek hanya Bu Diana saja, yang nanti Bu Diana juga akan berdampak pada imbas keluarga, untuk lebih ke individu Bu Diana sendiri. Tapi ini untuk kalau adanya proses itu berlarut-larut dan pembiaran, nanti akan juga menjadi habit, dan itu menjadi pemakluman sehingga nanti mempengaruhi kondisi karyawan-karyawan lain, sehingga karyawan lain pun berpotensi untuk melakukan hal yang sama, hal yang serupa seperti Ibu Diana ini, potensinya tinggi. Sehingga kalau itu sudah terjadi, semua karyawan itu melakukan
semuanya bersamaan seperti Ibu Diana, maka kolaps. Jadi perusahaan ini tidak bisa jalan karena karyawan tidak bisa mendukung secara full tentang bagaimana perusahaan ini bisa berjalan secara sempurna. Maka dari ujar saya, interaksi ini sangat penting karena nanti akan menyangkut dari bagaimana kita bisa mengembangkan perusahaan. Tentu kita sebagai HRD, sebagai manajer, itu juga mempunyai tanggung jawab yang berat ya, Bapak Ibu. Jadi HRD ini dipercaya oleh perusahaan untuk lebih mengembangkan ke sumber daya manusianya. Tetapi ketika kita tidak bisa untuk menyelesaikan sumber daya manusianya tersebut, maka itu akan menjadi tuntutan. Nah, ketika tuntutan itu tidak terpenuhi, maka kita akan mempertanggungjawabkan posisi kita ke owner tentunya, ke yang punya perusahaan, sehingga kita pun berpotensi untuk juga menjadi masalah ya untuk kita, karena kita tidak bisa berkembang di situ, tidak bisa mengembangkan dari perusahaan ini. Pasti semua perusahaan kan menginginkan profit, perusahaan menginginkan untung, perusahaan menginginkan berkembang. Kalau misalnya kita tidak bisa mengembangkan itu, berarti kita mengalami suatu kemunduran atau kegagalan. Kita jangan sampai seperti itu sehingga kita menjadi manajer atau HRD yang baik, seharusnya bisa mengembangkan itu. Baik, Bapak Ibu, di akhir penyampaian akhir ini saya akan cenderung lebih pada hasil ya. Jadi selain tadi yang bisa saya rangkum, yang pertama adalah tadi case ini kan namanya Ibu Diana, jabatannya staf administrasi, unit kerjanya lebih divisi operasional, durasi kerja selama 8 bulan. Masalah yang terjadi adalah sering melakukan kesalahan input data pelanggan, berdampak pada keterlambatan proses layanan. Ia juga terlambat menyelesaikan laporan mingguan serta kurang responsif terhadap komunikasi dari rekan satu tim. Padahal berdasarkan latar belakang pendidikannya, hasil seleksi awal, dia dinilai memiliki kemampuan administrasi yang baik. Jadi Bapak Ibu, dalam hasil kesimpulan ini yang diharapkan Ibu Diana akan menyadari kekurangannya, tetapi tetap merasa didukung, karena bagaimanapun ketika seseorang mengalami suatu kesalahan, itu baik disengaja atau tidak, secara psikologis pasti ada di mana kita merasa rendah ya, down ya. Tetapi ada juga misalnya mengalami suatu kesalahan tapi tidak disadari, ini juga menjadi introspeksi diri sehingga Ibu Diana ini akan lebih baik lagi ke depannya. Tetap diberikan dukungan sehingga Ibu Diana ini mampu untuk melakukan sesuai dengan standar SOP yang ada dalam perusahaan ini. Yang kedua, hasil yang diharapkan adalah adanya peningkatan kompetensi dan motivasi kerja. Ini sangat penting karena ketika karyawan tidak ada kompetensi dan tidak adanya motivasi kerja, ini dalam pekerjaannya sering malas-malas, sulit untuk berkembang, tidak mengerjakan sesuai dengan SOP, tidak mengerjakan sesuai dengan standar mutu yang ada, sehingga ini nanti akan berdampak pada kinerja karyawan tersebut bagi perusahaan dan bagi teman-teman yang lainnya. Kalau bagi teman-teman yang lainnya mungkin itu menjadi suatu pemakluman, hal yang rutin sehingga boleh melakukan itu. Kalau karyawan misalnya Bu Diana juga boleh melakukan itu, berarti saya boleh dong melakukan itu kadang-kadang. Nah, inilah yang menjadi persepsi yang salah, sehingga nanti akan mengacu pada semuanya ya, nanti akan berdampak pada semuanya. Kemudian yang ketiga, saya sebagai manajer harus menjaga budaya perusahaan yang produktif dan empatik. Karena ketika perusahaan itu produktif, maka kesejahteraan karyawan pun pasti akan ada. Tetapi ketika perusahaan tersebut kurang produktif, maka sudah dipastikan kesejahteraan karyawan pun biasanya minim, dan sehingga ini juga akan mempengaruhi terhadap motivasi kerja.
karyawan tersebut dan bagi keberlangsungan perusahaan ini dalam berusaha. Gitu. Demikian Bapak dosen, Ibu dosen, dalam presentasi saya untuk lebih pada bagaimana saya bisa menyusun skenario kasus lebih pada kinerja yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.